Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah koperasi pada siang hari ini dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang observasi koperasi simpan pinjam Mutiara Sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Zulfaroyan dari Prodi S1 Manajemen. Saya Nusulika Dwi Agustin dari Prodi S1 Manajemen. Saya Dinati dari Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, next. Masuk pada identitas koperasi. Yang pertama, di sini kami mengambil koperasi yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Sejahtera. Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Sejahtera merupakan koperasi yang didirikan pada tahun 2008 dan mendapat persetujuan pengoperasian pada tanggal 9 Januari 2009. Gabungan dari 20 orang terdiri dari pendiri dan anggota. Koperasi Mutiara Sejahtera ini merupakan koperasi provinsi yang pusatnya berada di Semarang. Visi dari koperasi Simpan Pinjam Mutiara Sejahtera yaitu adalah menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota. Misinya yaitu satu, menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri koperasi. Dua, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien, dan transparan. Tiga, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota. Kemudian tujuan dari pendirian koperasi ini yaitu adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha produktif melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dengan tingkat bunga 4% dari pinjaman. Next. Ya, ini nama koperasinya adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mutiara Sejahtera. Nomor induk koperasinya itu adalah 330210002010. Alamatnya berada di Jalan Kalibagor nomor 1, kilometer 6 RT 6 RW 3 Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Jenis koperasi itu koperasi simpan pinjam, bentuk koperasi primer tingkat provinsi, koperasi binaan yaitu binaan kabupaten atau kota, nomor izin usaha yaitu 14184BH garing KDK strip 11 garing 1 garing 2009. Berdiri sejak 2008, anggota koperasi sejumlah 263, jumlah karyawan sebanyak 10, dan nomor teleponnya 0852 27878111. Struktur organisasi koperasi. Di sini yang paling tinggi adalah rapat anggota, kemudian di bawahnya ada pengurus, di sebelahnya pengurus itu ada pengawas, di bawahnya pengurus ada manajer, di bawah manajer ada staf pinjaman, staf pembukuan, kemudian kasir. Kemudian yang terakhir ada anggota dan calon anggota. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sasi. Selanjutnya untuk struktur organisasi koperasi ya, untuk susunan pengurus, ketuanya ada Hamdan, wakil ketua ada Sartono, Ari Sartono, sekretaris ada Erlan Agustiawan, bendahara 1 ada Wina, dan Wina Ningsih, bendahara 2 ada Elsa. Untuk susunan pengawasnya, ketuanya Galih, anggota satunya Lili, dan anggota 2-nya Angga. Next. Kemudian untuk SOP Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Sejahtera. Standar operasional prosedur ini secara garis besar dibagi. Standar operasional prosedur kelembagaan KSP Mutiara Sejahtera. Pertama, standar keanggotaan. Persyaratan keanggotaan yang setidaknya mencakup pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, berdomisili di wilayah kerja koperasi, yang ketiga,
tunduk pada AD dan ARP koperasi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Yang kelima, bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan pada merupakan keputusannya anggota. Kemudian yang kedua ada standar pengelolaan organisasi. Standar organisasi operasional prosedur usaha KSP Mutiara Sejahtera. Untuk SOP penghimpunan dana, kegiatan transaksi penghimpunan dana KSP Mutiara Sejahtera dilakukan dengan anggotanya dalam bentuk simpanan wajib, dalam bentuk simpanan lancar, simpanan berjangka, dan penyertaan. Kemudian untuk SOP penyaluran dana pada KSP Mutiara Sejahtera diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada sumber utamanya, yaitu pendapatan KSP atau USP koperasi untuk menutupi seluruh pengeluarannya. Yang ketiga, standar operasional prosedur keuangan KSP Mutiara Sejahtera. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan KSP adalah kegiatan mengelola keuangan dari usaha KSP Mutiara Sejahtera yang berhubungan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota KSP. Manajemen keuangan disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Next. Untuk SOM KSP Mutiara Sejahtera. Yang pertama ada organisasi dan kebijakan-kebijakan umum. 1. Peran pengurus dan aturan kepengurusan. KSP Mutiara Sejahtera harus melaksanakan pengelolaannya berdasarkan pada aturan-aturan pengelolaan dan hukum perundang-undangan. KSP Mutiara Sejahtera harus melaksanakan semua kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar, undang-undang, hukum, dan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada rapat anggota. Rapat anggota yang dilakukan di dalam Koperasi Mutiara Sejahtera ini disebut rapat anggota tahunan atau RAT. Yang dilakukan setiap tahun maksimal 6 bulan dari akhir tahun, dan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Koperasi Mutiara Sejahtera. Yang ketiga, pengawas. Memastikan dan menjamin kompetensi dan integritas dari pengawas yang akan memegang tanggung jawab menjaga keamanan kepentingan anggota yang sedang diwakilkan ke dalam KSP Mutiara Sejahtera. Pengawas boleh hadir dan menyatakan pendapat mereka pada rapat pengurus. Bila pengawas hadir pada rapat pengurus dan mengemukakan pendapat mereka secara tertulis dalam notulensi kehadiran yang demikian, maka pengawas harus juga menandatangani berita secara acara rapat pengurus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nuzulika. Pengelolaan manajemen koperasi simpan pinjam Mutiara Sejahtera, SOP KSP Mutiara Sejahtera. KSP Mutiara Sejahtera memiliki kebijakan manajemen sumber daya manusia dengan melakukan 3 bulan training kepada calon karyawannya. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, KSP Mutiara Sejahtera selalu mendengarkan keluh dari semua karyawan dan bersama menemukan jalan keluar tanpa membedakan jabatan. Untuk menetapkan tingkat bunga simpanan, KSP Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Sejahtera menggunakan metode bunga tetap. Kemudian untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang meminjam lebih dari 10 juta memiliki tambahan jaminan, yaitu BPKB sepeda motor, dan harus memiliki usaha sendiri. Setelah itu dari pihak KSP Mutiara Sejahtera dapat menyetujui pinjaman jika semua persyaratan terpenuhi serta selalu mendapatkan pengawasan. Penilaian kesehatan KSP. Penilaian kesehatan koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja koperasi dan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, kebersihan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Penilaian kesehatan koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP serta kantor cabang koperasi simpan pinjam. 1. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam jasa. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam Mutiara Sejahtera. Yang pertama ada aspek tata kelola, yang kedua profil risiko, yang ketiga kinerja keuangan, bisa meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan yang ketiga kesinambungan keuangan. Lalu yang terakhir ada permodalan. Yang kedua, hasil penilaian kesehatan koperasi diklarifikasikan dalam 4 kategori, yaitu sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80 sampai dengan 100, cukup sehat jika hasil penilaian dapat diperoleh total skor 66,00 sampai dengan 80,00. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 sampai dengan 66,00. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 sampai dengan 51,00. Terus bagi 3 ya. Bisa ada nggak? Anak-anak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam Mutiara Sejahtera di Banyumas, dapat disimpulkan bahwa koperasi tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun 2008 hingga 2026. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti tata kelola, profil risiko, dan manajemen keuangan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan lembaga terkait dalam memahami lebih dalam tentang koperasi simpan pinjam dan cara mengembangkannya di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah setempat dalam melakukan pembinaan terhadap perkembangan koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di Banyumas. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.